Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel BMG Racing. Ya, di video kali ini saya akan buat video tentang gigi timing. Nah, tapi untuk lebih tepatnya kita membahas kekurangan dan kelebihan ya untuk gigi timing yang udah geser. Nah, di sini saya ada gigi timing kepunyaannya GL Magnetech, Mega Pro dan juga Tiger sama aja ya. Ini ada yang standar belum dibikin cowakan buat geser, dan ini ada yang udah dicowak atau buat yang geser. Nah, jadi di sini saya akan bahas kekurangan dan kelebihan dan mungkin peruntukan juga. Nah, dari mana dulu ya? Nah, dari kelebihannya dulu biar kita tahu kelebihannya. Oke. Jadi untuk kelebihan dari geser gigi timing ini, kita bisa menentukan titik top dan juga topnya lebih tepat ketika ruas yang digunakan itu udah stroke up ataupun gigi timing yang bawah udah copot atau agak geser. Nah, jadi kita juga ketika kita cam noken as itu kita nyari titik topnya yang pas itu buat reset. Kita kalau pakai gigi timing geser ini lebih enak. Nah, jadi kita bisa geser berapa derajat tergantung topnya yang sesuai dan enak. Nah, tapi ini juga ada peruntukannya. Oh, kekurangannya dulu. Kelebihannya ada tadi. Di performa juga lebih enak, lebih pas. Tapi untuk kekurangannya itu dia ketika kita pencarian topnya itu nggak pas, itu rasanya nggak enak banget, malah enak standarnya ya. Nah, terus sini itu gampang rubah, apalagi kalau dibuat jarak jauh harian touring itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi kelemahannya atau kekurangannya kayak gitu. Untuk kelebihannya dia bisa cari top yang enak, tapi untuk kekurangannya mudah geser dan juga bisa mengakibatkan trouble di jalan. Nah, karena juga ketika kita ini geser juga tarikan atau performa kurang enak ya. Jadi pasti teman-teman juga nanti terganggu di perjalanan itu kalau dibuat harian touring. Jadi untuk saran saya, gigi timing seperti ini menurut pengalaman saya sih ya tidak cocok diperuntukkan untuk touring ataupun harian, kecuali yang punya motor itu bengkel ataupun dia bisa memperbaiki sendiri atau itu dia hasil riset sendiri, gak masalah. Ketika ada kendala di jalan dia masih bisa langsung tahu, oh di sini bawa kunci bongkar atau pinjam kunci bengkel lain itu bisa diperbaiki. Tapi ketika kita masih itu ya servis kendaraan, kita bawa ke bengkel terus kalian nyoba minta risetkan kayak ini, ketika ada kendala di jalan kalian ketemu bengkel, bawa ke bengkel pinggir jalan, bapak-bapak bengkelnya juga bingung nanti, soalnya kan yang kayak gini nggak semua bengkel tahu lah ya, tapi ya tahu. Mungkin kalau bukan ya gimana ya penjelasannya, ya pasti teman tahu sendiri ya, ketika yang garap selanjutnya bukan yang garap sebelumnya itu ya kayak gitu. Nanti dia bingung-bingung mencari masalah gitu. Pokoknya paling enak buat derekan mau buat balap nggak masalah kayak gini, soalnya kita setting cuman buat jarak dekat kurang enak setting nah gitu. Tapi kalau buat harian touring tidak diperuntukkan ini menurut saya dan juga menurut pengalaman saya. Kalau ada apa-apa, apalagi ketika baut yang digunakan di sini itu bukan baut orinya, baut yang bagus ataupun baut yang bagus lah ya, ini juga akan mudah geser. Banyakan saya banyak menemui ke di sini itu banyak tempe geser, tapi baut yang digunakan di sini baut kuning guys, baut kuning warna kuning itu loh, baut 10 warna kuning. Nah itu yang nggak kuat, meskipun pertama satu dua hari 2 kali 3 tarikan enak. Nah ketika udah geser ya alamat penyakitnya kambuh, pilek, terus berbet ada banyak.
apalagi kalau per klepnya itu udah diganti yang keras ya, itu pasti rawan ini geser ketika meskipun udah dikencangkan atau dikenceng dengan sepenuh hati. Nah, tapi kalau pernya keras, apalagi kompresnya juga padat, nah penyebab ini geser kan ada dua. Ketika ini pasnya dia agak geser sini, kini sini masih ada longgar, sini longgar. Nah, kalau mesin kan berputarnya ke sini. Nah, ketika di setelah pertama, ketika berat itu akan dia geser ke sini. Nah, ketika ada kompresi kan, kompresi tinggi itu di onjleng kadang sandalmu yo sing bledat iku. Nah, jadi ketika di onjleng bledat itu pasti kan ada pantulan cedet. Nah, gitu biasanya gesernya ke belakang ini. Dan itu yang merawan bau sini kendor itu dari situ. Kecuali kalau timing kayak gini itu sudah catat. Nah, sebenarnya banyak kok cara buat motor kencang itu nggak harus di timing. Cuman kan kalau buat balap, buat derekan nggak masalah. Tapi kalau buat harian touring, saya sarankan yang sewajar-wajarnya, yang penting awet. Nah, gitu. Kita upgrade motor itu harus sesuai peruntukan. Jangan kok nyari balap oke, harian oke, touring oke. Nah, pasti ada plus minusnya. Karena semua tidak ada yang sempurna sah. Oke, jadi pembahasannya kayak gitu. Ini berlaku pada semua motor yang menggunakan K-timing ataupun rantai kamprat ya. Jadi motor 4 tak khususnya, 2 tak gak ada kayak gini guys. Oke, ya itu cukup sekian biar juga kalian gak bosen ya kalau saya terlalu bertele-tele. Oke, terima kasih. Pokoknya semangat terus. Kita belajar bareng, semangat cah dari Canom. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam otomotif. Oke.